Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Gawagis dan Nawani, terutama kepada Ustadz Hashim yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fajrul Falah, selaku pemandu acara pada malam hari ini. Agenda malam hari ini adalah penyampaian materi dari asatid yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Hashim MA. Kalau Gus-Gus dan Ning-Ning ingat, beliau ini adalah salah satu pemateri di acara Ta'aruf Qur'ani kemarin. Nah, selain sebagai pembina di HTQ, beliau juga sebagai pengasuh BTQ GTA Ma'had Sunan Ampel Al-Ali dan juga sebagai dosen jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang. Nah, pada kesempatan kali ini, beliau akan memberikan materi mengenali penilaian dalam MHQ. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Hashim, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, bisa didengar suara saya? Bisa. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang saya banggakan para Gawagis dan Nawaning honoris causa. Masih ingat guyonan waktu Ta'aruf Qur'an itu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan acara pembinaan Musabaqah Hifdzil Quran walaupun secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk awal ini saya tanya, ini berbatas waktu enggak ini Zoom-nya ini? Ya, Mas Fajrul Falah selaku moderator atau yang lain? Nggih Ustadz, niki limit berbatas. Oh, berarti yang hanya 40 menit itu, 45 menit itu ya? Nggih. Waduh, enggak bisa lama-lama berarti ya. Padahal saya pengennya materi ini 2 jam ini. Mungkin mangki saged disambung kali link selanjutnya ngoten menawi. Oh, kalau anu ya. Nanti link selanjutnya yang masuk tiba 3 orang, moderator saya sama Mbak Azhar. Oh, sama Mbak Nuro mungkin. Ya wes, ala kulli hal ya wes kita mulai. Jadi mungkin pertama saya perlu menyampaikan sebenarnya di sini ada yang banyak yang lebih layak, termasuk ini Mbak Azza ini yang sudah malang melintang di dunia per-MHQ-an. Mbak Lailatul Masrurah juga begitu, Neng Lailatul Masrurah ini. Saya ini sudah lama sebenarnya istilahnya tidak berkecimpung di sebagai peserta. Karena saya terakhir ini sekedar informasi saja. Saya terakhir MHQ itu tahun 2018 itu MTQ Nasional Korpri. Jadi ada MTQ-nya pegawai negeri itu. Itu 2018 yang lalu. Ya untuk tambah-tambah pengalaman aja. Tapi dulu ketika saya mahasiswa, itu terakhir saya MTQ itu pernah di Sumeneb, yaitu tahun 2005. Nggak tahu kalian 2005 kelas berapa waktu itu ya. 2005 saya di Sumeneb itu Musabaqah Hifdzil Quran 20 juz, tapi masuk menjadi juara hanya juara berharap. Jadi bukan juara harapan, tapi juara berharap atau berharap juara. 2005 saya ke Jawa Timur itu mewakili Kabupaten Malang, karena di Kabupaten Malang saya waktu itu juara 1 20 juz. Di 2004-nya saya juara 2 30 juz tapi ikut Kota Malang. Tapi saya mewakili kabupaten di 20 juz. Nah, ini pengalaman saya dulu ketika di kabupaten itu 20 juz itu hanya sekali itu, sama dulu di pondok ya. Tapi MTQ yang MHQ yang tingkat
di luar itu nggak kena bel sama sekali ya 1 kali itu. Lalu pas di Sumeneb banyak kena bel. Jadi itu pengalaman MHQ saya. Lalu beberapa tahun terakhir saya diminta teman-teman untuk ikut jadi Dewan Hakim. Artinya jadi Dewan Hakim itu bukan berarti lebih baik dari peserta yang ada sekarang. Saya yakin ini ya semuanya banyak yang luar biasa. Oke, yang ingin saya sampaikan, ini mungkin di antara kalian sudah banyak yang sudah pengalaman di dunia per-MHQ-an, ya. Jadi jangan sampai terjadi kemarin ketika saya menjadi Dewan Hakim di mana MTQ Kabupaten Malang, itu saya lupa tanggal berapa itu ya kemarin, baru kok. Nah itu ada peserta itu yang rupanya belum pengalaman dan tidak ada pembinaan, sehingga kalau diberi soal itu langsung dilanjutkan di saut selanjutnya. Jadi contohnya, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Umpama begitu ya soalnya ya. Itu langsung disambung wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Padahal begitu itu kan kurang tepat. Ini agaknya belum pernah ikut pembinaan. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang pertama di cabang MHQ itu modal yang paling dasar dan paling utama itu adalah kelancaran hafalan. Ini saya sebelum masuk ke penilaian Dewan Hakim ya. Jadi pertama adalah modal kelancaran hafalan. Ada teman-teman yang peserta MHQ itu coba-coba. Coba-coba itu begini, ada juz-juz yang dia belum siap, tapi dia coba-coba, wis bismillah, muga-muga juz ini gak metu soalnya. Mungkin ke 20 juz, yang juz 19, 20 belum siap, tapi berharap tidak keluar soal di juz 19, 20. Kalau itu mau sekedar pengalaman ya monggo, tapi kalau mau lebih serius, eman. Maka lebih baik persiapkan semuanya. Kenapa kalau saya katakan di bidang tahfidz ini yang pertama lancarnya ini, walaupun kalau sudah di atas panggung, itu kadang sudah di luar nalar sudah. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kadang seorang peserta MHQ itu juga ada mental juara. Nah, mental juara itu dari mana? Itu biasanya terasah setelah dia sering mengikuti dan terus berlatih, sering berlatih. Itu insya Allah akan terbentuk mental juara. Tapi kalau kurang latihan, maka yang penting nanti setelah pembinaan ini, itu adalah sering berlatih seperti model MHQ. Nah, dulu saya ketika tampil itu jangan dikira suara saya seperti hari ini. Dulu suara saya masih bagus, karena dulu belum balik. Sekarang sudah balik sehingga suara saya sudah berubah. Mohon maaf ya agak guyon sedikit, walaupun lewat Zoom. Oke, saya lanjutkan. Jadi pertama, kelancaran. Kenapa kok lancarnya? Karena kelancaran inilah yang dalam penilaian itu memiliki poin nilai 50. Ini baru dari tahfidnya. Nah, nanti kan pengurangan. Tinggal berapa. Kalau kita tidak bisa menjawab soal, ada nyantolnya, ada kena khofi atau jali. Kalau baru kena bel 1 lalu bisa bisa melanjutkan lagi, ini baru kesalahan yang khofi, yang ringan, tidak begitu pengurangan. Yang paling parah itu kalau sampai soalnya hangus. Ini yang jangan sampai terjadi. Soalnya hangus itu bisa jadi tidak menjawab sama sekali atau tidak tutup. Biasanya kan Dewan Hakim itu memberikan soal itu suruh baca kira-kira mungkin 8 baris dari atas. Kalau memang soalnya di atas atau kalau di tengah ya biasanya diperkirakan seperti itu. Nanti kalau tidak tutup, sudah tidak bisa diingatkan berkali-kali, maka diganti soal yang lain. Ini namanya soalnya hangus. Kalau hangus maka poin pengurangannya cukup besar, ya. Jadi poin pengurangannya cukup besar kalau memang itu terjadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang kedua itu adalah terkait dengan yang perlu diperhatikan secara umum, yaitu terkait dengan tajwid fasoha. Nah, ini tajwid itu apa saja? Nanti kita jelaskan. Fasoha itu apa saja? Nanti kita jelaskan. Lalu yang ketiga, yang perlu dilatih itu soal lagu. Ini ada nilai plus. Jadi irama, ketika kita mampu membawakan dengan murotalnya model siapa, atau yang bisa qori lalu dipakai lagu-lagu dasar itu, nagom itu, lalu kemudian dimodifikasi, itu akan jauh lebih bagus.
Ya, karena MHQ itu beda dengan khataman, beda dengan deresan yang biasa. Ini harus sering latihan. Nah, sekarang apa yang dinilai? Ini kok nggak bisa. Share screen-nya bisa diizinkan nggak ini sama saya kok nggak bisa share screen Iya, ini. Ustaz. Sekedar. Coba. Belum. Oke. Sampun, Ustaz. Oke. Nah ini pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi di MHQ itu ada 3 penilaian, ada 3 bidang penilaian. Ini yang mungkin bagi peserta perlu tahu untuk lebih hati-hati bagi peserta musabaqah hifdzil Quran. Nah, 3 penilaian itu yaitu bidang tahfidz, lalu bidang tajwid dan bidang fasoha. Nah, bidang tahfidz inilah kenapa tadi saya katakan di awal bahwa ini yang harus kita persiapkan betul karena nilai maksimalnya itu 50. Kan nilai totalnya itu 100 kalau itu optimal semua. Nah, ini nilai akhirnya 50. Jadi kalau MHQ itu mungkin sudah banyak yang tahu, semua peserta itu istilahnya ketika maju ke depan sampai belum baca apa-apa, itu sudah bawa sangu 100 nilainya. Dari 100 ini, jadi nilainya itu bukan sampai dilihat penampilannya begini lalu dikasih nilai berapa, enggak. Tapi tampil ketika maju ke depan, itu ibaratnya peserta itu sudah bawa sangu nilai 100. Nah, dari 100 ini dibagi, yang 50 itu punyanya bidang tahfidz, bidang hifdz, bidang tahfidznya, yang 25 tajwid, yang 25 lagi fasoha. Nah, sekarang yang bidang tahfidz dari 50 itu, nanti yang membuat poin kita berkurang itu apa saja? Pertama ini, yaitu mura'atul ayat. Bagaimana kita mampu menjaga ayat itu utuh. Berarti tidak ada kesalahan. Ya. Yang bisa mengurangi apa saja? Yang mengurangi ini adalah tawakuf. Ya, tawakuf kita ini terkait dengan kita ini mandek tidak bisa neruskan, berarti ada kesalahan. Nah, nanti tinggal biasanya nanti kesalahannya seberapa, ini nanti di sini. Lalu ada tarkul ayat. Tarkul ayat, berarti ada ayat yang tertinggal. Mungkin ada lafaz di dalam ayat itu yang tertinggal. Lalu yang kedua penilaiannya adalah sabqul lisan. Terjadi kesalahan dalam mengucapkan. Ini bisa berupa tarkul huruf au al kalimat. Ini keliru ketik kayaknya ini. Yaitu hurufnya ada yang hilang. Nah, nanti biasanya di bel ini. Tet. Jadi dalam bidang tahfidz itu ini bisa dikurangi ini kalau. Lalu ada ziyadatul huruf awil kalimat. Ada huruf yang nambah, mestinya apa namanya? Ada huruf yang lebih pokoknya. Lalu ada tabdilul kalimat, ada perubahan penggantian kata kalimat, ada tabdil halokat. Keliru mengucapkan harokatnya, mestinya fathah dibaca kasroh dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, nanti ini semua dikalikan 1 lalu dijumlah di sini. Kalau tamamul qiraah itu adalah kesempurnaan bacaan kita. Ini kalau sempurna lolos semua ayat yang setiap soal ayat, biasanya ada 4 paket soal. Itu kalau lolos semua ya berarti tidak dikurangi. Tapi kalau gagal, maka di situ dikurangi. Ini maksimum pengurangannya 4 poin untuk satu pertanyaan. Kenapa kok ada tamamul qiraah? Karena jagani. Jangan-jangan ada yang ketika tampil tidak bunyi sama sekali. Kalau tidak bunyi kan tidak bisa dinilai sabqul lisannya, lalu mura'atul ayatnya kan, sehingga menguranginya berapa? Maka dikurangi di poin tamamul qiraat ini. Sehingga tamamul qiraat. Nanti di cabang di bidang penilaian yang lain itu tamamul qiraat juga ada pengurangan kalau memang sampai terjadi soal yang hangus. Nah, ini terkait dengan penilaian bidang tahfidz. Kalau lagunya biasa umpama, lalu tahfidznya bagus, nanti akan mendongkrak. Atau mungkin terjadi kesamaan nilai. Satunya lagunya enak, tapi ada buletnya, ada kelirunya. Yang satunya luancar, tapi lagunya biasa. Lalu umpama di total kok nilainya sama, maka biasanya yang dimenangkan karena ini musabaqah hifdzil Quran, itu yang dimenangkan yang nilai tertinggi di bidang
tahfidz. Makanya di awal tadi sudah saya sampaikan, ini yang paling penting ini tahfidznya. Jadi dipersiapkan betul. Jadi harus sering berlatih, termasuk seakan-akan tampil dan dilihat di depan khalayak banyak orang, sehingga disitulah mental kita akan terbentuk. Ini terkait dengan penilaian bidang tahfidz. Oke, yang kedua, penilaian bidang tajwid. Nah ini, tajwid ini nilai akhirnya 25. Ya, tadi kan sangunya 100. 50 dibagi ke tahfidz, yang 25 dibagi ke bidang tajwid dan bidang fasohah. Apa yang dinilai? Ini yang nanti yang bisa mengurangi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kalau memang terdiri dari 6 soal dalam satu makro. Tapi kalau makronya 4 ya berarti pengurangnya sampai 4 ini. Makhorijul huruf. Nah ini, kalau sampai terjadi perubahan atau keliru dalam mengucap makhorijul huruf, maka di sini di bidang tajwidnya bisa mengurangi. Lalu sifatul huruf. Sifatul huruf, ini juga begitu. Lalu ahkamul huruf. Ahkamul huruf ini terkait dengan idghamnya, ikhfa'nya, lalu iklabnya, idharnya, dan seterusnya. Lalu ahkamul mat wal qasr, ini yang sering ini. Ahkamul mat wal qasr ini yang sering terjadi, kadang karena sudah terbiasa ngaji biasa, tidak diperhatikan, maka ini sering peserta itu terjadi pengurangan di sini. Makanya saya sangat menyarankan MHQ itu harus kita jadikan sebagai latihan untuk melancarkan Al-Quran. Karena kalau dipakai MHQ lancar, itu insya Allah dipakai deresan cepat, itu insya Allah lancar. Tapi kalau dipakai deresan lancar cepat bisa, itu disuruh MHQ belum tentu bisa. Jadi kalau tes KIS-nya itu ada di MHQ ini. Kalau MHQ ini Anda bagus, tampilnya bagus, lancar, juz-juz yang memang di MHQ-kan itu, maka nanti biasanya baca cepat pun itu juga lancar. Karena biasanya kalau yang biasa pelan itu baca cepat bisa, kalau yang biasa cepat suruh baca pelan banyak yang hilang. Hilang itu maksudnya tiba-tiba blank. Apa ya lanjutannya? Begitu. Makanya termasuk tes beasiswa, nanti kalau kalian ada yang belum pernah tes beasiswa, itu tes beasiswa itu modelnya seperti MHQ. Maka biasakanlah sejak sekarang itu, kalau deres, itu ya seperti tampil ketika MHQ. Ya, jangan lagi berdebat tentang MHQ itu hukumnya boleh apa tidak. Itu memang ikhtilaf ya. Ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan itu karena ini pertama soal niat. Lalu yang kedua soal dulu itu di MTQ-an itu terjadi permainan untuk siapa yang menang, kafilah dari provinsi mana. Tapi kalau sekarang insya Allah itu sudah semakin tipis untuk seperti itu, karena sekarang penilaiannya sudah langsung pakai komputer sehingga lebih bisa objektif. Dan Dewan Hakim itu kalau kemarin di kabupaten itu yang menilai satu bidang itu dinilai oleh 2 Dewan Hakim. Sehingga Dewan Hakimnya itu kalau ada 3 penilaian berarti Dewan Hakimnya 6. Kalau di nasional itu malah satu bidang itu kalau tidak salah dinilai 3 Dewan Hakim. Untuk apa? Untuk menjaga objektivitas. Jadi kalau ada 3 Dewan Hakim yang menilai yang sama, kok nilainya ada yang terpaut jauh dengan 2 Dewan Hakim yang lain atau 2 yang lain berbeda dengan yang satu, maka ini berarti boleh jadi ada unsur subjektivitas, ada sesuatu. Tapi untuk menjembatani itu, sehingga Dewan Hakimnya itu tidak cuma 1. Ya kalau MHQ di mana? Di tingkat-tingkat masih tingkat yang biasa-biasa itu mungkin satu bidang yang nilai hanya 1. Tapi kalau sudah tingkat kabupaten, apalagi di nasional, apalagi di internasional, itu Dewan Hakimnya antar negara. Kan begitu. Lalu di sini ada juga pengurangan dari sisi tamamul qiraah. Tamamul qiraah. Oke, saya lanjutkan. Ini agak cepat terkait dengan penilaian, karena nanti akan saya tambahkan beberapa materi tentang ayat-ayat yang beredaksi mirip, karena ini harus dikuasai peserta MHQ juga. Lalu penilaian yang bidang fasohah, ini sebenarnya fokusnya pada fasohah. Adab itu nanti terkait dengan apa istilahnya? Nilai plus atau bonus lah. Tapi yang paling penting fasohah. Fasohah itu intinya ada di mana?
Intinya bidang fasoha itu jadi ahkamul waqf wal ibtida. Jadi ahkamul waqf wal ibtida itu urusan penilaian bidang fasoha. Kemarin saya sempat mendapati beberapa peserta ketika saya ada di Dewan Hakim itu, ya gitu. Jadi kalau ngulang, ada fi'il, fa'il, itu langsung diulang fa'ilnya, maka ini kurang pas, maka ini bisa mengurangi poin dalam ahkamul waqf wal ibtida. Ini harus diperhatikan. Nah, kalau tartil atau terkait dengan vokal dan irama, ini memang yang bagus idealnya itu umpama dapat 4 soal, maka setiap soal itu dengan irama tartil yang berbeda, itu luar biasa. Itu insya Allah nilainya bisa optimal di bidang fasoha. Apalagi ahkamul waqf wal ibtidanya juga tepat, tidak ada kesalahan sama sekali. Lalu ada tamamul qiraah sama. Ini keliru ini. Ini blankonya ini salah ketik ini. Mestinya nilai maksimal 25, ini juga nilai akhir 25 dikurangi poin ketika terjadi kesalahan. Maka itulah nilai akhir nanti ditotal, jadilah nilai akhir para peserta MHQ. Lalu yang perlu saya sampaikan terkait dengan MHQ ini juga, itu kita sudah harus belajar untuk niteni ayat-ayat yang beredaksi mirip atau serupa tapi tak sama. Jadi jangan sampai bingung. Makanya di sini, ini kalau memang kita sering berlatih MHQ, itu paling tidak punya buku seperti ini. Ini buku judulnya Ensiklopedia Al-Quran, kumpulan ayat-ayat beredaksi mirip. Yang dikumpulkan oleh Kiai Fatoni Dimyati LC atau Gustoni, pondok pesantren apa itu, Mojogeneng ya. Hidayatul Hidayah yang asramanya, lupa saya apa namanya, mungkin ada yang alumni sana. Atau ada juga buku yang lain seperti bukunya Dr. Kiai Muhaimin Zain, Kiai Ahmad Muhaimin, Kiai Haji Ahmad Muhaimin Zain. Itu juga ada. Sehingga kalau kita mempelajari ini nanti tidak bingung kalau ketemu ayat-ayat yang beredaksi mirip. Contoh ya, umpama ada soal wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Lanjutannya apa? Monggo, Mbak Asa, lanjutannya apa itu? Tuh. Ini tadi mau ngeklik mau bunyi kok enggak bunyi jadinya. Handokis. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa lanjutannya? Bil bayyinati waz zubur. Nah, oke. Juz berapa itu? Juz 14. Jadi jangan sampai bingung dengan yang di juz 17. Bedanya apa dengan juz 17? Nggak ada min. Nggak ada minnya. Begitu itu dititeni. Terus seperti di juz 16. Umpama MHQ-nya 30 juz. Di akhir surat Toha, halaman akhir juz 16 itu kan ada afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Sementara di surat As-Sajdah ya, itu awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim. Jadi itu kayak di buku-buku kayak gini ini dijelaskan. Ya. Jadi ini penting untuk diketahui teman-teman yang memang berlatih untuk MHQ. Dan walaupun tidak MHQ, kalau penghafal Quran, insya Allah tetap membutuhkan ini. Ini cukup lengkap menurut saya, karena ini memang diklasifikasikan. Ya. Wajah rajulum min aqsal madinati yas'a. Yang satunya wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Nah, begitu-begitu itu di Al-Quran itu nanti belum lagi. Jadi kalau MHQ itu masih niteni perbedaannya. Nanti kalau sudah tingkat lanjut, umpama tafsir, itu nanti di penafsiran ini kenapa kok
dalam surat Yasin dengan di Al-Qasas kok beda. Ada yang rojulunnya didahulukan, yang satunya diakhirkan. Itu ternyata rahasianya untuk membedakan rojulunnya itu berbeda antara rojulun yang dimaksud di surat Yasin dengan rojulun yang di surat Al-Qasas itu. Nah, nanti yang lainan juga begitu. Apa bedanya kalau min qablika dengan qablaka tadi itu? Itu kalau sudah tingkat lanjut. Yang penting kalau untuk MHQ itu sampean harus niteni hal-hal begitu itu. Sehingga tidak bingung ketika dapat soal itu. Kul amanna billah, satunya kulu amanna dan seterusnya itu kan beda nanti. Ada yang ilaina, ada yang alaina. Nah, begitu itu. Saya kira itu mungkin tidak usah terlalu panjang. Nanti yang penting ini sudah berapa kali pembinaan ini, Mas Fajrul? Kedua, Ustaz. Kenapa? Temuan kedua. Oh, dulu yang isi siapa yang isi dulu? Yang kemarin masih pembukaan. Oh, sekarang penutupan. Ya, gambarannya itulah. Jadi penilaiannya itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau bisa, kalau sebelum maju jadi peserta MHQ, itu tekadnya itu saya ingin mempertahankan nilai saya yang sangu 100 itu. Jadi sangu 100 nilai itu kalau turun dari panggung tetap di bawah 100. Nah, kalau itu ya insya Allah sampai jadi juara nanti. Cuman ya itu lagi, sekali lagi bahwa ketika di panggung itu kadang ya enggak tahu ya, kadang ini pengalaman saya pernah waktu MTQ Korpri itu. Saya MTQ Korpri itu kan, di Korpri itu kan cabangnya untuk MHQ itu hanya 4. Tapi waktu itu cabangnya ada cabang apa namanya? Surat Al-Baqarah, lalu surat Al-Baqarah sampai An-Nisa, berarti 5 juz itu, lalu ada juz 30 sama 7 surat pilihan. Nah, saya kemarin kebagian sama provinsi ditunjuk yang 7 surat pilihan itu. 7 surat pilihan itu Al-Kahfi, lalu Yasin, lalu As-Sajdah, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, At-Tukhon, sama Al-Mulk. Nah, saya tuh pas buletnya itu justru malah kena di surat Al-Mulk. Kena bel. Jadi tidak mesti memang. Padahal Al-Mulk itu yang sering kita baca. Kalau di teras biasa, ya aman-aman saja. Tapi itu kena bel 1 ketika di Al-Mulk itu. Ternyata saingannya juga luar biasa walaupun MTQ Korpri itu. Jadi begitu. Ya insya Allah mudah-mudahan ini dari Ning-Ning atau Gus-Gus yang ikut pembinaan ini akan muncul generasi-generasi Qur'ani yang luar biasa dalam segala hal, termasuk dari sisi lafdzonnya, yang itu salah satunya diasah melalui musabaqah hifdzil Qur'an. Jadi kalau dulu kiai saya di Jombang, almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyhar, itu beliau termasuk salah satu Dewan Hakim Nasional. Sehingga beliau itu mendorong santrinya untuk selalu mengikuti musabaqah. Karena untuk melatih. Makanya di pondok di MQ dulu itu semua jenis cabang lomba di MTQ itu dilombakan di tingkat pondok, mulai dari tingkat kamar, kompleks sampai tingkat pondok. Mungkin ada yang tahu kan terkait dengan itu. Jadi ini makanya kalau yang belum pernah tahu lalu sudah masuk di HTQ, ini nanti monggo dilatih. Insya Allah kalau media kita banyak. Tinggal nanti kadang-kadang tuh teman-teman banyak yang enggak mau karena takut bulet saja nih. Pokoknya sudah modal lancar, sudah modal apalan, yang penting maju nanti latihan itu. Karena kalau enggak maju-maju enggak latihan-latihan nanti. Oke, saya kira itu Mas Fajrul Falah. Terima kasih atas perhatiannya bagi semuanya. Nanti mungkin ada tanya jawab, saya persilakan kalau waktunya masih ada. Oke, terima kasih dari saya cukup sekian. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Hashim atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Gus Dani. Bagi Gus Dani yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Sebelum bertanya, sebutkan nama terlebih dahulu.
Fajrul. Gus Fajrul. Saya ya, Gus Fajrul. Oh ya. Nama saya Lara Handokis dari jurusan manajemen. Ustadz, saya ingin bertanya, kalau seandainya di salah satu bidang, misalnya pasal, Ustadz ya, pasal kan maksimal 5. Kalau seandainya terjadi kesalahan sampai 25 kali, Ustadz, itu gimana Ustadz nilainya? Habis gitu, atau ada minimalnya gitu? Gimana? 25 kali? Ya, misalnya. Itu kalau 25 kali, itu Dewan Hakimnya langsung berdiri sampai dijunjung langsung suruh turun dari panggung itu. Enggak. Jadi gini Mas Handokis. Biasanya kalau kesalahan sampai segitu sih enggak. Itu biasanya kalau sampai segitu kan biasanya setelah di bel ketika salah khofi ya, bel 1 itu nanti enggak langsung diingatkan karena kalau sudah diingatkan nanti jadinya jali, khotoknya jadi jali. Itu biasanya nanti dihitung kira-kira kurang lebih sekitar 10 detik. Jadi ada kesempatan untuk sampean berpikir. Nanti kalau masih salah lagi, diingatkan lagi, salah lagi, diingatkan lagi. Biasanya kalau sampai 3 maksimal 5 kali diingatkan sudah tidak nyantol, maka hangus soal itu. Artinya soal itu hangus, sehingga tidak sampai 25. Jadi pengurangannya berarti langsung ketika sudah soal itu hangus, kan ada 4 soal. 1 soal hangus, maka di situ berarti tamamul qiraahnya dikurangi. Maka setiap bidang, ya termasuk tajwid, fasoha, dan di bidang tahfidnya, itu semuanya ngurangi tamamul qiraahnya. Nah, umpama kok parah, baru bunyi sudah gagal di soal itu, dikurangi 4 kali 3 berapa sudah? Berarti berapa pengurangannya itu? 4 tambah 4, 8, 9, 10, 12. Berarti dari 25 itu dari terkurang 12. Itu dari nilai dari nilai 100 itu sudah dikurangi 12 itu. Itu untuk 1 soal. Nanti kalau soal kedua gitu lagi, ya lama-lama memang tinggal sedikit. Makanya pertahankan nilai yang dibawa ketika tampil di panggung itu jangan sampai dikurangi. Caranya gimana? Ya caranya jangan salah gitu. Gitu Mas Handokis. Oke, saya kira itu ya. Bahkan kalau kemarin saya guyonan dengan Dewan Hakim yang lain itu. Halo? Masih bisa didengar ya Mas Handokis dan lain-lain? Dan kawan-kawan? Ada yang 4 soal tidak bisa jawab sama sekali. Saya guyon ke Dewan Hakim yang lain. Ini apa disuruh baca Faqra'u ma tayassara Al-Quran. Tapi ada nilainya sudah. Jadi hanya hadiah hiburan aja. Jadi itu kalau penilaian di MHQ begitu. Oke. Matur saya kembalikan ke Mas Gus Fajrul Falah. Saya tanya, yang buku tadi Sat di mana Sat? Apa? Buku untuk ayat-ayat yang sama tadi Sat. Belinya Sat. Oh, ada di sini, ada di saya ini. Belinya di mana Sat? Kalau mau beli. Ada, nanti saya tidak tahu, mudah-mudahan masih terbit, masih cetak ulang ini. Nanti saya carikan informasi, kalau masih ada insya Allah bisa itu. Iya. Oke. Ini alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Gus Naufal sama Neng Anif. Ini yang sudah malang melintang di dunia per-MHQ-an. Mungkin bisa nge-share, bisa di-share pengalamannya, enggak apa-apa saya kira. Ini Gus Naufal ini, fotonya, videonya belum muncul ini. Neng Anif sudah muncul fotonya, videonya belum. Barangkali mau berbagi tentang apa per-MHQ-an, karena Gus Naufal ini, kalau Gus Naufal ini juga langganan juara ini. Mboten Ustadz. Tuh, kok mboten juara. Monggo, saya kembalikan ke moderator.
Yang lain, monggo kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Neng Anis, monggo. Mboten. Nah ini Gus Naufal ini. Loh. Mau tanya Ustadz. Sampai nanya takut nanti tak tanya balik kok. Monggo Gus. Mantan apa Gus? Ini tentang penjurian MHQ. Nggih. Niku sing sering beda-beda niku tentang pengurangan nilai. Nggih, terus Kalau pundi? misalnya Khofi atau Jali itu pengurangannya berapa? Kan ada beda-beda, ada yang 1,5, ada yang 2. Niku berapa? Itu kalau di bidang nopo niku? Kalau Tafid. Kelancarannya. Oke, kalau yang ini kan 2 ya. Kadang-kadang ada yang 1,5. Jadi kan anu, pengaliannya maksudnya. Oke. Jumlah pengurangannya nih Ustaz. Ini kalau di bidang ini, kalau sepengetahuan kulo, ini ya 1, nanti tinggal kesalahannya seperti apa. Nanti tinggal jumlahnya ini kalikan 2 Nah, ini ini. pengaliannya ya. Pengaliannya. Ini untuk tawakuf sama tarkul ayat itu kalikan 2, tapi sementara yang lain itu 1 semua. Soalnya Ini, biasanya beda-beda. Ada yang 1,5, ada yang 2. oh, kalau yang 1,5 berarti yang ya rezekinya yang pas bulat. Sehingga pengurangnya tidak begitu banyak. Saya tidak tahu ya kalau yang 1,5 itu yang ini form ini saya dapatkan kemarin waktu pembinaan dengan Gus Mun'im itu di kabupaten. Kayaknya nasional menggunakan yang ini mungkin. Gak tahu kalau yang 1,5 tan pundi nih Gus. Wah, nami. Nggih. Nggih niki yang saya tahu yang niki. Nggih kula pun ningali video jenengan. Napa? Pun ningali video jenengan waktu niku Gus Mun'im niku. Oh, niku video Gus Mun'im, sanes video kula. Ya, jadi tenan Nggih, jenengan. Nggih. Nggih, matur nuwun Gus Naufal. Nek Gus Naufal Gus the real of Gus niki. Jadi Gus temenan. Gus Handokis ini Gus temenan. Kan Lora ini kan orang Madura nih Gus. Saya kembalikan ke moderator. Kalau tidak ada pertanyaan, nopo diakhiri doa. Ini Gus Naufal sudah rawuh. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Ustaz Hashim ya menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi para pendekar MHQ. Jadi sebelum ditutup, mungkin perlu saya tambahkan. Jadi memang karena ya memang kita secara virtual, sehingga kalau nanti bisa ketemu secara darat, mungkin kalau kondisi sudah normal, tapi tidak tahu kapan, itu mungkin bisa lebih mendalam sekaligus contoh-contoh dan sekaligus mungkin praktek dari peserta itu jauh lebih mengena insya Allah. Itu kalau memang insya Allah kalau sudah memungkinkan. Tapi saya kira untuk daring yang pada malam hari ini, ya mungkin untuk materi awal ini cukup, tinggal nanti tadi itu poin-poinnya yang bisa dipraktekkan. Oke. Kesimpulan dari materi pada malam hari ini, yakni persiapkan dengan matang sebelum mengikuti MHQ
lalu harus saling berlatih seakan-akan tampil depan halayak, sehingga dari situ mental bisa terbentuk. Sebelum kita akhiri majelis kita pada malam hari ini, saya Ustadz ditutup dengan doa. Nggih, monggo kita sareng-sareng doa. Gus Naufal, nun sewu nggih. Endi wong iki? Monggo Ustaz. Nggih. Monggo sareng-sareng kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan majelis kita, majelis virtual ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu semangat untuk mengaji, deres dan mengkaji kalamnya dan kita semakin akrab dengan kalamullah. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawa wa salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana min ahli al-Qur'an. Alladhina hum ahluka wa khasatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak. وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Iri, bilang bos. Hai. Iri, bilang bos. Iki opo iki? Afan Mulyawan. Astagfirullah. Matur sangat Ustaz. Nggih, sami-sami. Nggih. Sampun ta Mas Fajrul? Ustadz, Nggih, Bon, saya kembalikan ke moderator. Monggo. ya, alhamdulillah rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai. Semoga majelis kita malam hari ini dapat memberikan manfaat dan sebagai motivasi untuk lebih giat lagi dalam memurojaah hafalan kita. Saya Ahmad Tajul Falah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah. Pun nggih, saya tak pamit dulu nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.